Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kita lanjutkan belajar Sirah Nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Kita ambil dari kitab Ar-Rahiq Al-Maktum karya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfur yang telah memenangkan kompetisi kepenulisan Sirah Nabawiyah. Oke teman-teman, kita semangat. Nah, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan salam kenal dan mohon untuk bisa subscribe agar tidak ketinggalan video-video dari channel Lembaran Sirah. Apalagi ini menjelang bulan puasa, bulan Ramadan di tahun ini, tentunya kita semakin semangat untuk menyongsongnya dan mendengarkan Sirah Nabawiyah ini tentunya akan menjadi sebuah upaya bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan tentunya kita juga merupakan upaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Pada edisi sebelumnya kita telah mengerti siapa yang mencetuskan keyakinan penyembahan kepada berhala, yaitu Amru bin Luhai. Bisa didengarkan lagi yang belum mendengarkan, yang belum melihat channel Lembaran Sirah di edisi sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Dalam bentuk seperti apa saja upacara penyembahan terhadap berhala yang mereka lakukan itu seperti apa. Nah, langsung saja teman-teman. Yang pertama, mereka itu mengelilingi berhala dan mendatanginya sambil berkumandang kami di hadapannya. Mereka meminta pertolongan kepadanya tatkala menghadapi kesulitan, berdoa untuk memenuhi kebutuhan dengan penuh keyakinan bahwa berhala-berhala itu bisa memberikan syafaat di sisi Allah dan mewujudkan apa yang mereka kehendaki. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala, merunduk dan sujud di hadapannya. Kemudian yang ketiga, mereka mengadakan penyembahan dan menyajikan berbagai macam kurban, menyembelih hewan piaraan dan hewan kurban demi berhala dan menyebut namanya. Dua jenis penyembelihan ini telah disebutkan Allah di dalam firman-Nya, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 3. Kita bacakan singkatnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma dzubiha 'alan nusubi. Dan artinya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Itu dalam surat Al-Maidah ayat 3 teman-teman. Allah juga memberikan firman-Nya di ayat yang lain, yaitu surat Al-An'am ayat 121. Kita ambil singkatnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu mimma lam yudkaris mullahi alaihi. Artinya, dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Itu dalam surat Al-An'am ayat 121. Nah, kita lanjutkan untuk yang keempat, bentuk peribadatannya, yaitu mereka mengkhususkan sebagian dari makanan dan minuman yang mereka pilih untuk disajikan kepada berhala, dan juga mengkhususkan bagian tertentu dari hasil panen dan binatang piaraan mereka. Ada juga orang-orang tertentu yang mengkhususkan sebagian lain bagi Allah. Yang pasti mereka mempunyai banyak sebab untuk memberikan sesaji kepada berhala yang tidak akan sampai kepada Allah, teman-teman. Nah, apa yang mereka sajikan kepada Allah hanya sampai kepada berhala-berhala mereka. Nah, ini telah diinformasikan oleh Allah dalam firman-Nya surat Al-An'am ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alu lillahi mimma zara'a minal harsi wal an'ami nasiban faqalu hadza lillahi bizamihim wa hadza lisyurakaina fama kana lisyurakaihim fala yasilu ilallah wa ma kana lillahi fahuwa yasilu ila syurakaihim sa'a ma yahkumun.
yang artinya dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah. Lalu mereka berkata, sesuai dengan persangkaan mereka, ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami. Maka sajian-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah, dan sajian-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruklah ketetapan mereka itu. Nah, itu teman-teman dalam surat Al-An'am ayat 136. Kita lanjutkan yang kelima. Di antara jenis peribadatan yang mereka lakukan ialah dengan bernazar, menyajikan sebagian hasil tanaman dan ternak untuk berhala-berhala itu. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 138. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu hazihi an'amu wa harsun hijrul la yat'amuha illa man nasya'u biza'mihim wa an'amu hurrimat zuhuruha wa an'amul la yazkurunas mallahi 'alaiha tiraan 'alaih sayajzihim bima kanu yaftarun. Artinya, dan mereka mengatakan inilah hewan ternak dan tanaman yang dilarang, tidak boleh memakannya kecuali orang yang kami kehendaki. Menurut anggapan mereka, dan ada binatang ternak yang diharamkan menungganginya, dan ada binatang ternak yang mereka tidak menyebut nama Allah waktu menyembelihnya, semata-mata membuat-buat kedustaan terhadap Allah. Kelak Allah akan membalas mereka terhadap apa yang selalu mereka ada-adakan. Nah, itu dalam surat Al-An'am ayat 138. Oke teman-teman, kita lanjutkan yang keenam. Beberapa jenis unta yang dijuluki Bahiroh, Saibah, Wasilah, dan Hami juga diperlakukan sedemikian rupa. Ibnu Ishaq mengisahkan Bahiroh ialah anak Saibah, unta betina yang telah beranak 10, yang semuanya betina dan sama sekali tidak mempunyai anak jantan. Unta ini tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diambil bulunya, dan susunya tidak boleh diminum kecuali oleh tamu. Jika kemudian melahirkan lagi anak betina, maka telinganya harus dibelah. Setelah itu ia harus dilepaskan secara bebas bersama induknya dan harus mendapatkan perlakuan seperti induknya. Wasilah adalah domba betina yang selalu melahirkan anak kembar betina selama 5 kali secara berturut-turut. Tidak diselingi kelahiran anak jantan sama sekali, tidak diselingi kelahiran anak jantan sama sekali teman-teman. Domba ini dijadikan sebagai perantara untuk peribadatan. Oleh karena itu mereka berkata, aku mendekatkan diri dengan domba ini. Tetapi bila setelah itu unta tersebut melahirkan anak jantan dan tidak ada yang mati, maka domba ini boleh disembelih dan dagingnya dimakan. Nah, kalau Hami adalah unta jantan yang sudah membuntingi 10 betina, yang melahirkan 10 anak betina secara berturut-turut tanpa ada jantannya. Unta seperti ini tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diambil bulunya, harus dibiarkan lepas dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan apapun. Nah, hal ini telah dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ja'alallahu mim bahirati wala saibati wala wasilati wala hami wala kinna lazina kafaru yaftaruna 'alallahil kadzib wa aksaruhum la ya'qilun. Artinya Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya Bahiroh, Saibah, Wasilah, dan Ham. Akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Allah juga menurunkan ayat di dalam surat Al-An'am ayat 139. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ma fi butuni hadhil an'ami khalisa
khalisatul lizukurina wa muharramun ala azwajina wa iyyakum maitatan fahum fihi syuraka sayadzihim wasfahum innahu hakimun alim. Artinya, dan mereka mengatakan apa yang ada dalam perut binatang ternak ini adalah khusus untuk pria kami dan diharamkan atas wanita kami. Dan jika yang dalam perut itu dilahirkan mati, maka pria dan wanita sama-sama boleh memakannya, teman-teman. Nah, itu dalam surat Al-An'am ayat 139. Namun ada yang menafsirkan binatang ternak tersebut berbeda dengan yang telah disebutkan tadi. Sa'id bin Al-Musayyab telah menegaskan bahwa binatang-binatang ternak dipersembahkan untuk tauhid mereka. Di dalam As-Sahih disebutkan secara marfu bahwa Amr bin Luhai adalah orang pertama yang mempersembahkan unta dan berhala. Bangsa Arab berbuat seperti itu terhadap berhala-berhalanya dengan disertai keyakinan bahwa hal itu bisa mendekatkan mereka kepada Allah dan menghubungkan mereka kepadanya, serta memberikan manfaat di sisinya sebagaimana yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Artinya kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itu dalam surat Az-Zumar ayat 3, teman-teman. Di ayat lain, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula isyufa'una indallah. Artinya, dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Nah, itu dalam surat Yunus ayat 18, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Orang-orang Arab juga mengundi nasib dengan menggunakan anak panah yang tidak ada bulunya. Anak panah yang digunakan untuk mengundi nasib tersebut diberi 3 tanda. Anak panah pertama diberi tanda ya, anak panah kedua diberi tanda tidak, dan anak panah ketiga tidak diberi apa-apa. Mereka mengundi nasib untuk memastikan pelaksanaan suatu keinginan atau rencana seperti berpergian atau lain-lainnya dengan menggunakan anak panah itu. Jika yang keluar anak panah bertanda ya, mereka melaksanakan. Dan jika yang keluar panah bertanda tidak, mereka menangguhkannya hingga tahun depan. Dan berbuat hal serupa lagi, sekali lagi. Bila yang keluar anak panah yang tidak diberi tanda, mereka mengulanginya lagi. Selain 3 anak panah bertanda seperti itu, ada jenis lain lagi yang diberi tanda air dan tebusan. Ada juga anak panah bertanda dari golongan kalian atau bukan dari golongan kalian, atau anak angkat. Jika mereka memerkarakan nasab seseorang, mereka membawa orang itu ke hadapan Hubal sambil membawa 100 hewan korban dan diserahkan kepada pengundi anak panah. Jika yang keluar tanda dari golongan kalian, maka orang tersebut merupakan golongan mereka. Dan jika yang keluar tanda bukan dari golongan kalian, maka orang tersebut hanya sebagai rekan persekutuan. Dan jika yang keluar tanda anak angkat, maka orang tersebut tak ubahnya anak angkat, bukan termasuk dari golongan mereka, dan juga tidak bisa didudukkan sebagai rekan persekutuan. Nah, itu teman-teman, aneh-aneh aja ya. Kalau sekarang sih ada tes DNA untuk menentukan nasab. Kalau dulu dengan cara seperti ini, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin pada edisi kali ini cukup sekian. Nanti kita lanjutkan lagi ya untuk edisi berikutnya, masih dengan tema yang sama. Kita masih
pada tema agama-agama yang ada di bangsa Arab. Ini memang pembahasannya agak lumayan panjang teman-teman. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman sehat selalu dan salam untuk keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.